Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, membahas tentang cinta bersegi-segi itu gak ada habisnya ya. Apalagi kamu sama dia mungkin merasakan sebuah perubahan-perubahan, terutama untuk diri sendiri, atau mungkin juga kemelekatan ini justru menyiksa batin kamu. Cinta terkadang datang di waktu yang tidak tepat. Bersemayam dalam cinta bersegi-segi membuat kamu berpikir apakah ini layak atau tidak. Ya, dari pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya tentang cinta bersegi-segi, banyak sekali di antara sahabat kebahagiaan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ketika menyikapi apa sih makna cinta bersegi-segi itu. Tapi mungkin ada satu pertanyaan, mengapa orang ini juga masih memiliki sebuah minat kepada kamu, terutama dalam hasrat cintanya kepada kamu. Dan Kevin akan melihat tentang arti dirimu dalam hasrat cintanya dia saat ini, dikhususkan untuk saat bagian yang cintanya adalah bersegi-segi. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dikhususkan untuk kalian yang cintanya bersegi-segi, dikhususkan untuk kalian yang cintanya bersegi-segi, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ingin menyimak video ini dengan seksama, silahkan ya sahabat kebahagiaan. Karena yang Kevin sampaikan juga bukan hanya tentang tarotnya saja, pasti dari segi psikologisnya juga akan Kevin terapkan juga ya. Cinta bersegi-segi, arti dirimu dalam hasrat cintanya kepada kamu untuk saat ini. Seperti apa? Kita akan tarik bersama-sama. Seperti biasa ya sahabat kebahagiaan, Kevin tarik untuk energi signifikator, terutama dari kartu Deeply Oracle ini, untuk melihat tentang hasrat cintanya dia kepada kamu. Apakah hasratnya ini sungguhan atau ada udang di balik rempeyek ya? Kita akan cek bersama-sama. Oke. Dan sebelum ke pembacaan, Kevin masih jualan ya, masih promosi buku karya Kevin, Heart dan juga Connection. Ini tersedia, tapi mohon maaf sistemnya untuk saat ini adalah PO ya, karena stoknya Kevin juga sudah habis. Diborong di Instagram jadi habis. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang mau pesan bukunya, silahkan bisa di link Shopee atau ke Instagramnya Kevin saja. Untuk buku Heart ini adalah volume pertama tentang self love, menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan untuk buku Connection ini tentang relationship, pertemuan ikatan emosional. Dan buku yang kedua ini ilmunya juga banyak banget. Bukunya hardcover atau tebal dan juga berwarna. Miliki segera koleksinya, buku Deeply Oracle karyanya Kevin. Untuk volume pertama adalah Heart, volume kedua adalah Connection. Dan nantikan untuk buku volume ketiga dan volume keempat ya. Oke, kita lanjut saja sahabat bagian, karena Kevin tuh penasaran banget sama energi semacam ini, apalagi cinta bersegi-segi. Oke, biar kita kulik lebih dalam lagi cinta bersegi-segi. Apa sih arti dirimu dalam hasrat cintanya kepada kamu saat ini? Kartunya adalah Freedom. Saat bagian arti dirimu dalam hasrat cintanya, dia sepertinya bisa bebas mengekspresikan apapun yang dia rasakan kepada diri kamu, termasuk dari afeksi, termasuk dari sisi emosional. Dia bisa bebas bercerita dengan kamu. Dia bisa bebas mengungkapkan apa yang dia rasa kepada diri kamu. Karena mungkin ini berkaitan juga dari hormon adrenalinnya dia. Ya, kita tahu cinta bersegi-segi adalah cinta yang sulit. Dan terkadang manusia yang memiliki sebuah kesulitan atau tantangan di dalam diri, otak di sini juga akan bekerja untuk menciptakan adrenalin. Ketika adrenalin itu bekerja, kebebasan dan ekspresi apapun bisa dia sematkan kepada kamu.
Namun hubungan yang sifatnya adalah cinta bersegi-segi juga tidak memiliki sebuah kebebasan untuk bisa melakukan apapun. Walaupun pada dasarnya orang ini punya hasrat bebas mengutarakan apapun kepada kamu, rasa cinta kepada kamu, tapi terkadang ini terbatas. Karena mungkin karena ada unsur waktu, ada unsur jarak, ada unsur lain sebagainya. Sehingga freedom di sini dia hanya ingin bersama dengan kamu di masa depan nanti, tapi sepertinya untuk menuju ke sana butuh proses. Kartu freedom di sini menceritakan tentang sebuah kebebasan, pelepasan dan juga mimpi. Dalam hasratnya dia, orang ini punya mimpi banyak tentang hubungan ini. Apalagi ketika dia ngejalin hubungan dengan kamu, pandangan pertamanya dia adalah, aku kok bisa nyaman banget ya sama kamu ya. Aku kok bisa ngerasain lepas gitu saja dari masalah-masalah yang berat ketika aku kenal sama kamu. Plong. Ini yang dia rasakan untuk saat ini. Makanya orang ini punya hasrat yang besar di dalam mimpinya untuk bisa melakukan banyak hal dengan kamu. Freedom di sini adalah bentuk dari mimpinya dia yang ngerasain benar-benar bisa lepas sama kamu, mengekspresikan perasaan. Tapi unsur-unsur dari cinta bersegi-segi mungkin dia punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan, sehingga dalam realita untuk memberikan kebebasan itu sulit. Makanya dia hanya bisa bermimpi saja. Kalian bisa lihat ya, untuk kalimat oracle dari kartu freedom ini adalah kebebasan, pelepasan dan juga mimpi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu frame, ingatan, batasan dan juga kesan. Satu bagian. Ternyata kamu punya kesan tersendiri di benaknya dia. Dia memang jatuh cinta kepada kamu. Dia memang menilai bahwa ya, aku mendapatkan hal-hal yang tak terduga dari kamu. Ternyata kamu memang mencintai aku dan di sini aku benar-benar bisa ngerasain perasaan yang aku butuhkan dari kamu. Meskipun aku tahu hubungan ini banyak sekali batasan. Hubungan ini banyak sekali hal-hal yang gak bisa membuat kita itu mengekspresikan apa yang kita rasa. Aku tahu ini memang salah, tapi aku ngerasain bahwa kamu adalah orang yang berkesan dalam hidupku. Ini yang dia rasa. Satu bagian bisa membaca ya, kalimat oracle-nya adalah ingatan, batasan dan juga kesan. Ini adalah energinya. Dalam hasratnya dia, orang ini sebenarnya itu menginginkan dapat ngejalin sebuah hubungan penuh dengan dinamika dengan kamu. Tapi batasan dalam hubungan ini dalam ranah status membuat diri dia kayak ngerasa terkurung, terkerucutkan. Dan penolakan-penolakan ini juga akan berpengaruh terhadap sisi psikologis kalian ketika ngejalin sebuah hubungan. Orang ini sebenarnya tidak suka ada sebuah penolakan, karena dia memang sudah terbiasa dicintai, mendapatkan afeksi dari kamu, dan dia memang jatuh cinta kepada kamu pada pandangan pertama. Karena kamu punya kesan. Kamu punya kesan dalam benaknya dia. Makanya untuk saat ini orang ini punya hasrat kepada kamu. Dia punya keinginan, dia punya gairah, dia punya sisi untuk terus ngejalin hubungan kamu, karena sampai dengan saat ini orang ini masih ingat kamu. Kartu frame di sini juga memiliki makna tentang ingatan atau memori. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada hipokrisi. Ya, satu bagian. Orang ini terkadang berpura-pura bahagia dengan pasangan sahnya mungkin, padahal enggak. Terkadang dia juga bisa menciptakan sebuah drama di antara kalian. Entah menciptakan drama kepada kamu atau drama kepada pasangan sahnya. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa orang ini kesepian suatu bagian. Orang ini pengen banget diakui, pengen banget diperhatikan. Kalau orang ngejalin sebuah cinta bersegi-segi, artinya dia harus berperan di cinta A, di cinta B, atau di orang A, di orang B, atau mungkin juga orang C. Sehingga ketika dia berperan di A, B, C orang tersebut, dia pasti akan menggunakan wajah lainnya dia. Sehingga terkadang drama atau kepura-puraan itu bisa tercipta. Semakin banyak dia menciptakan cinta segi-segi, maka dia akan jauh dari diri sendiri. Makanya orang ini tuh nggak bisa mengekspresikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan.
sehingga dia akan selalu kesepian di sini saat kebahagiaan. Ya, hasrat cinta bersegi-segi ini memang merujuk pada cinta yang tidak hanya pada satu dimensi saja. Bukan hanya soal asmara, tapi bisa mencakup kebutuhan untuk dekat, untuk dimengerti, untuk dihargai, bahkan dikuatkan. Dalam hal semacam ini saat kebahagiaan, cinta itu bukan sekedar perasaan, tapi juga relasi yang kompleks, yang mencerminkan bagian-bagian tersembunyi dari diri dia. Diri dia memang merasakan dan menginginkan kebersamaan karena kerinduan yang dia rasakan dari luka batin, dari kebutuhan akan penerimaan. Ini dia haus akan hal itu. Sehingga orang ini nih terkadang tuh datang kepada kamu, kemudian seperti ada kesan lain dia menghilang, lalu datang lagi menghilang, datang lagi menghilang. Karena pada dasarnya sebenarnya orang ini tuh nggak mampu untuk ngejalin cinta bersegi-segi. Tapi orang ini haus. Orang ini tuh pengen dihargai. Orang ini tuh pengen dicintai. Orang ini tuh pengen mendapatkan sebuah kebutuhan akan penerimaan. Dan kamu memberikan hal itu. Kamu menerima dia. Kamu memberikan cinta. Mungkin kamu juga menyembuhkan luka batinnya dia. Atau justru sebaliknya, kamu disembuhkan luka batinnya oleh diri dia. Ada timbal balik di sini. Sehingga hasratnya di sini bukan hanya dia ke kamu saja, tapi kamu juga sama, punya hasrat kepada orang ini. Dan itu yang membuat hubungannya itu melekat. Keterikatan secara emosional dan juga kemelekatan itu hadir. Dan Kevin rasa energi semacam ini memang kalau kita selami lebih dalam lagi, kita bisa belajar tentang mengenal diri sendiri. Ya, kita bisa belajar menjadi lebih baik ketika kita benar-benar mengenal cinta, termasuk di cinta bersegi. Kita banyak belajar di situ. Bukan berpikir bahwa cinta bersegi-segi itu perselingkuhan, itu pelakor, itu pebinor dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat esensi, setiap orang itu pasti bisa berubah. Setiap orang itu pasti bisa menggunakan sisi pikiran dan logisnya, apalagi hati nurani itu pasti akan memancarkan sisi pencerahan atau kesadaran. Kevin percaya bahwa setiap orang pasti ketika mengenal cinta apapun jenisnya, dia pasti akan belajar untuk mengenal diri dia sendiri. Tapi kalau misalkan mengenal cinta tapi gak bisa berubah, gak bisa memandang atau mengenal diri sendiri, artinya dia sudah jauh dari diri sendiri, atau dia sudah kehilangan jati diri. Maka dari itu, di tema pembacaan cinta bersegi-segi, Kevin selalu percaya bahwa setiap orang itu bisa tumbuh. Kevin gak akan mengejat kalian cintanya bersegi-segi kayak gini. Yang Kevin harapkan adalah pertumbuhan kalian mengenal diri sendiri. Dan mungkin sebagian di antara sebagian yang nonton channel YouTube-nya Kevin, dalam cinta bersegi-segi kalian sudah tumbuh dan kalian sudah memahami tentang makna cinta tersebut. Tapi di sini bagi diri dia memang menyadari akan hal ini. Tapi orang ini belum bisa melepaskan dari hasratnya, dari kebutuhannya, dari pengakuan. Dia pengen banget diterima, dia butuh banget pengakuan dari siapapun termasuk kamu. Dan ini mungkin menjadi sebuah risalah suara hatinya dia. Kalau Kevin membahas sedikit ya saat bagian ini, Kevin membahas sedikit tentang makna hasrat, terutama dalam cinta bersegi-segi, dan juga kebutuhan akan afeksi dari beberapa orang. Ini Kevin ambil dari sisi psikologi, terutama dari Jung ya. Jung itu terkenal banget, dan juga arketipnya. Dalam pandangan Jung, sahabat kebahagiaan, cinta ini sering memunculkan yang namanya proyeksi. Kita mencintai bukan hanya orang itu, tapi bagian dari diri kita sendiri yang belum sadar dan kita lihat pada dirinya. Dalam artian ketika kamu merasakan hasrat cinta, atau dia merasakan hasrat cinta yang kompleks bersegi-segi semacam ini bisa jadi bahwa bagian dari anima atau animusnya, cinta batin divine feminim atau maskulin dalam dirinya, ini sedang muncul lewat orang lain, yaitu kepada kamu. Dan cinta ini menjadi cermin dari kerinduan untuk menyatukan sisi maskulin dan feminim. Sadar atau tidak sadar, terang atau gelap di dalam diri kita pasti akan mencari yang namanya
defend ini. Kalau dia adalah defend maskulin, dia pasti akan mencarinya defend feminim. Kalau kamu defend feminim, pasti akan mencarinya maskulin. Kalau maskulin sama maskulin, pasti nggak akan pernah merasakan sebuah nikmat di dalam sebuah hasrat cinta. Dan kebutuhan akan afeksi dari orang lain sejatinya adalah panggilan jiwa untuk bertemu dirinya sendiri dalam wujud lain, itu kamu. Makanya ada istilah adalah dia seperti cerminanku, dia seperti gambaran dari diriku, dan lain sebagainya. Karena dalam konsep Jung, bagian dari anima atau animus ini berperan penting banget untuk merefleksikan kebutuhan kita akan orang lain. Makanya energinya di sini antara defend kamu dan defend dia ini saling melengkapi. Sebagai contoh, ketika mungkin perasaan rindu itu muncul, rindu itu haus akan sebuah pelukan. Haus akan sebuah pelukan. Dia merindukan kamu dalam hasratnya. Dia haus akan pelukan dari diri kamu. Padahal dari jiwanya dia sebenarnya sedang merindukan pelukan batin. Rasa utuh, rasa untuk diterima, rasa damai oleh bagian dari diri dia sendiri yang selama ini mungkin dia pendam. Karena kami merasakan ya satu bagian. Kalau kita mendalami lagi lebih dalam dari konsep teori Jung di sini tentang sisi anima dan animus di sini, kita akan tahu bahwa sebenarnya kita bisa tumbuh loh kalau kita sadar tentang akan hal ini dari kebutuhan akan afeksi, yaitu tentang perasaan yang utuh, rasa ingin diterima, perasaan damai. Sebenarnya batin itu pengen ngerasain ini, tapi karena energinya di sini dia maskulin atau dia di feminim, dia pasti akan mencari lawannya. Kalau dia feminim, lawannya maskulin, dia pasti akan mencari sebagai pelengkap. Dan ini adalah bagian dari hasratnya. Lalu membahas sedikit tentang archetype love. Ini ada archetype, mungkin satu bagian juga mungkin pernah baca ya bukunya. Archetype love yang terluka dalam kerangka king, warrior, magician, lover. Dalam archetype lover atau love ya, ada yang paling terhubung dengan afeksi, emosi dan keintiman. Tapi lover ini yang tidak utuh akan terluka. Dan ketika lover di sini terluka, dia akan haus akan ekstasi ya dia haus akan ekstasi dari luar, seperti cinta, perhatian dan juga sentuhan. Dan hasratnya dia dari lover yang terluka di sini, dia haus akan cinta, perhatian dan juga sentuhan dari orang lain, yaitu kamu. Makanya hasratnya dia itu kuat banget di sini. Lalu dari lover yang terluka di sini, dia takut untuk ditinggalkan. Dan terkadang orang ini juga larut dalam nostalgia atau obsesi. Makanya orang ini kalau misalkan bernostalgia dengan kamu itu senang banget. Atau mungkin juga sebaliknya satu bagian. Ini mungkin juga berarti dari diri kamu. Dari lovernya di sini tidak utuh atau terluka, maka kamu akan ngerasain bahwa kenapa ya aku mudah larut dalam sisi nostalgia dengan dia dan obsesi. Kala itu aku sama dia itu hubungannya indah banget. Kala itu aku sama dia itu penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian, penuh dengan sentuhan yang membuat hatinya menggebu-gebu. Tapi untuk saat ini kok enggak ya? Nah, ini lover yang sedang terluka. Mungkin next Kevin akan membahas tentang king, warrior, magician ya. Di sini tentang lover. Ini kalau dibahas secara psikologi itu panjang banget soal bagian. Maka dalam hasrat cinta bersegi-segi ini mungkin adalah bagian dari cerita lover dalam dirinya dia yang mencari jalan pulang ke pusat hatinya sendiri. Dan kalau diselami lebih dalam lagi secara psikologis, luka batinnya dia itu ketemu. Luka batinnya dia ketemu, yaitu apa? Dia benar-benar tidak puas mendapatkan sebuah cinta sesuai dengan apa yang dia harapkan. Termasuk cinta dari pasangan sahnya, atau juga faktor internalnya dia ketika dia masih kecil, dari orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga dia terjebak dalam cinta bersegi-segi dengan kamu. Kevin juga membahas sedikit tentang pandangan sufi ya, karena Kevin akhir-akhir ini tuh lagi senang banget baca bukunya Jalaluddin Rumi. Rumi ini pernah berkata bahwa
cinta adalah jembatan antara diri kamu dan segala yang lain. Nah, dari sudut pandang ini saat bagian hasrat afeksi dari orang lain ini adalah bagian dari rasa lapar rohani. Karena kerinduan untuk menyatu dengan sang sumber. Dan cinta yang bersegi-segi ini adalah simbol dari bentuk-bentuk fana yang mengisyaratkan tentang keabadian. Dia mencintai orang lain, mencintai kamu dengan sangat, bahkan terkadang hingga sakit itu hadir. Karena sebenarnya jiwanya dia ini sedang mengenali cahaya ilahi dalam diri, sehingga dia haus akan cinta dari orang lain, haus akan perhatian dari orang lain, mencari sumber dari lain, itu mencarinya kepada kamu. Padahal kalau kita selami ya satu bagian, kita bisa mendapatkan cinta dan sumber keabadian cinta itu dari dalam diri kita, antara keterhubungan kita kepada sang ilahi, kepada Tuhan kita, kepada sang yang widi. Tapi di sini dia yang haus akan hasrat dari kebutuhan cinta yang lainnya atau segala hal lainnya kepada orang lain, kepada kamu. Makanya dia tuh ngacunya tuh kamu saja. Dan kata-kata Jalaluddin Rumi ini punya makna yang besar. Cinta adalah jembatan antara diri kamu dengan segala yang lain. Segala yang lain ini bisa mengibaratkan tentang eksternal orang lain atau sesuatu hal, tapi sebenarnya segala hal yang lain ini adalah dari Tuhan, yang sebenarnya ini adalah pusat cinta. Kalau kita cinta bersegi-segi, gimana sih cara melepaskan itu? Kita balik ke dalam diri kita, mencintai diri kita sendiri, dan kita cintai Tuhan kita. Maka energinya gini membuat kita itu tidak akan lari atau bergantung kepada hubungan-hubungan cinta bersegi-segi. Karena kita sudah menemukan cinta sejati kita itu pada Tuhan kita sebagai bentuk jembatan. Dan di sini Kevin merasakan bahwa orang ini belum mengenal konsep tentang cinta itu datangnya dari mana. Cinta yang dia dapatkan itu dia hanya berharap dari orang lain, yaitu kamu, dari orang-orang lain. Makanya orang ini pun penuh dengan obsesi, rasa bahwa dia belum puas, dia ingin mengejar. Sehingga orang ini akan ngerasain kesepian. Dan ini yang terjadi pada diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Ruth. Itu kan bener kan? Kesepian. Ruth ini sembunyi, kalian bisa lihat ya. Simbolnya ada seorang perempuan. Dia seperti sedang hibernasi ya. Di bawah akar pohon, meringkuk seorang diri. Ini adalah luka batinnya dia yang bersembunyi. Dalam hasratnya dia, orang ini memang butuh akan afeksi, butuh perhatian, butuh diterima. Dan orang ini masih berharap kepada kamu agar kamu memberikan pelayanan cinta kepada diri dia. Makanya orang ini nih masih kekeh pengen ngejalin hubungan sama kamu. Dan ini yang membuat kamu sulit untuk melepaskan dia. Kadang-kadang kamu juga kasihan sama dia. Ini yang terjadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, Fir, takut kan? Bener. Dalam hasratnya dia takut kamu mencintai orang lain selain dia. Makanya terkadang orang ini tuh bisa memberikan sebuah tuduhan, yaudah kamu cari laki-laki lain, yaudah kamu cari perempuan lain. Ketika dia berkata semacam itu, sebenarnya itu adalah bentuk dari keterbalikan. Tolong jangan tinggalkan aku. Kalau di sini dalam cinta bersegi-segi, dia selalu menuduh kamu, dia selalu istilahnya adalah overthinking dan lain sebagainya, nyudutin dan lain sebagainya kepada kamu. Sebenarnya dia itu cuma pengen tolong ngertiin aku. Itu dia. Makanya terkadang cinta bersegi-segi ini ada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, seperti dia bilang, yaudah kamu cari cowok lain, yaudah kamu cari perempuan lain, dan lain sebagainya. Namun ujung-ujungnya apa? Balik lagi dia kepada kamu, atau coba hubungin kamu. Dan energi semacam ini tuh pasti capek banget saat kebagian, apalagi di sini ada tuduhan. Kalian bisa lihat ya di kartu Fear di sini, kalimat oracle-nya adalah ketakutan, tuduhan, dan kecemasan. Dia sebenarnya tuh cemas, nggak mau kehilangan kamu. Ini adalah energinya. Oke. Kita tanya Nyi Dasimah, karena dia adalah pakarnya dalam cinta bersegi-segi. Kita tanya Nyi Dasimah dalam hasratnya dia.
dalam cinta ini kepada kamu untuk saat ini itu seperti apa? Hasrat cintanya dalam cinta bersegi-segi saat ini kepada kamu. Kita tarik energinya itu seperti apa? Kita tarik energinya, apa katanya Dasimah? Oke, kartunya akhir kedua. Saat bagian, dia yakin banget tentang koneksinya dia sama kamu. Apakah orang ini masih punya rasa cinta sama kamu? Jawabannya adalah masih. Saat bagian, akhir kedua di dalam kartu tarot kuntilanak merah itu memiliki makna tentang koneksi dan juga cinta. Jadi orang ini masih punya koneksi kepada kamu, masih punya perasaan sayang kepada kamu, dan orang ini butuh banget diterima, butuh banget diakui sama kamu. Makanya dia berusaha untuk membujuk kamu untuk tetap stay dalam hubungan cinta bersegi ini. Dan dia masih punya hasrat sama kamu saat bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah kematian. Ya. Dalam hasratnya dia mengatakan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan kita. Hanya maut yang bisa menyudahi perasaan ini kepada kamu. Ini adalah hasratnya dia. Kartunya adalah kematian atau death. Ini bisa masuk ke dalam hubungan karmic relationship saat bagian karena nggak ada habisnya. Selagi dia masih hidup. Dan hubungan ini adalah hubungan yang cukup lama banget. Kamu sama dia terjalin ikatan hubungan emosional dalam cinta bersegi-segi. Ini hubungan lama. Karena hasratnya dia sampai dengan saat ini masih ada. Berhentinya sampai kapan? Ketika kematian itu hadir buat diri dia. Karena orang ini mungkin berambisi banget untuk ngejalin hubungan keterikatan emosional dengan kamu. Ini adalah energinya. Ini rada serem sih sahabat bagian. Rada serem sih menurut Kevin sih, karena kartunya adalah kematian. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada api kelima saat kebagian. Api kelima itu tentang gejolak batin. Nyi Dasima berkata bahwa orang ini sering ngalamin gejolak batin. Antara ragu tapi gak bisa ninggalin, antara pasrah tapi dia gak bisa pasrah. Sehingga terkadang dia harus menjaga api cintanya kepada kamu untuk tetap stabil. Simbolnya adalah Nyi Dasima sedang menjaga sebuah api di pangkuan. Api ini sepertinya adalah bagian dari sisi kesadaran. Dia sadar bahwa dia mencintai kamu. Dia sadar dia punya perasaan lebih kepada kamu. Tapi dia tidak menyadari bahwa cinta bersegi-segi ini terkadang membuat rasa takut, terkadang membuat kecemasan, terkadang membuat diri dia nggak bisa ngendaliin diri. Orang ini ngerasa bersalah banget ketika membuat kamu terluka. Makanya terkadang energinya dia tuh kadang stabil, kadang enggak, kadang labil. Ini dia berusaha untuk menjaga api cintanya kepada kamu untuk tetap stabil. Nah, indikasinya apa? Cinta bersegi-segi itu rumit saat bagian. Dia aja belum bisa mengendalikan diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa menjaga atau mengendalikan cinta segi-segi lain? Entah dia dengan pasangan sahnya, entah dia dengan kamu, atau entah dia dengan orang lain, atau kamu dengan pasangan sah kamu, atau kamu dengan dia, atau kamu dengan orang lain. Ngendaliin orang lain aja nggak bisa. Ngendaliin diri sendiri aja nggak bisa. Masa mau ngendaliin yang lain? Simbolnya Nyi Dasima sedang menjaga sebuah api di pangkuannya untuk tetap stabil. Lalu, energi yang selanjutnya, kartunya adalah Nyi Dasima, angkanya adalah 0. Nyi Dasima di sini sedang berlari. Ya, cinta bersegi-segi terkadang lari dari kenyataan. Itu sering terjadi. 0 di sini adalah bentuk dari awal. Awal mula dia ngejalin hubungan sama kamu itu udah berharap banyak banget saat bagian. Udah berharap banyak. Dalam hasratnya, dalam keinginannya dia berharap banyak kepada kamu. Dan dia seakan-akan menaruh kebahagiaan dari kamu. Ini yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, air keempat. Waduh, air keempat ini simbol dari kerinduan ya, atau kesepian.
Simbolnya Niddasimah, dia sedang kehujanan, dia mengenakan payung berwarna hitam, berwarna merah, mengindikasi bahwa orang ini sering merindukan kamu atau sering kangen sama kamu. Oke. Terkadang menjadi hal yang luar biasa dan rumit ya, terutama untuk cinta bersegi-segi. Tapi di sini kita belajar bahwa itulah cinta yang membuat kita juga bisa tumbuh dan berkembang untuk semakin kritis dan mengerti tentang diri kita sendiri. Oke, kita tarik lagi dari kartu Red Lady Oracle. Ini oracle-nya Niddasimah ya. Kita akan tarik energinya. Ada energi apa yang muncul untuk selanjutnya dalam hasratnya dia? Intuisi, saat bagian orang ini punya intuisi yang kuat kepada kamu, sehingga terkadang dia tahu kamu tuh lagi ngapain, kamu lagi seperti apa, yang membuat kamu tuh kaget. Kok kenapa dia tahu ya? Ya karena dia masih punya koneksi sama kamu. Orang ini masih punya koneksi sama kamu. Kenapa koneksi itu bisa tercipta? Karena ada keterikatan emosional yang dalam, dan ini adalah hubungan lama, bukan hubungan baru kemarin sore. Makanya orang ini intuisinya kuat banget sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir saat bagian. Orang ini selalu bilang, ya udah kita flow, ngalir aja, kita jalanin aja. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kita jalanin aja tapi ini menyiksa, ya kamu juga harus memunculkan kesadaran. Kalau kita cuma ngalir-ngalir doang tapi nggak tahu dayungnya mau dibawa kemana, layarnya mau direntangkan, tujuannya kemana. Kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, ya cuma ngalir-ngalir doang, terombang-ambing. Dan simbolnya Niddasimah, dia sedang berada di sebuah danau yang cukup tenang. Danaunya tenang, tidak ada ombak yang mengarahkan ini akan dibawa kemana. Dia hanya pengen ngalir aja sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, firasat. Saat bagian orang ini punya firasat kuat banget nih. Dan terkadang dia juga sering menuduh kamu, ya udah cari perempuan lain, cari laki-laki lain dan lain sebagainya. Dan sebenarnya orang itu tuh pengen dimengerti, dan sebenarnya artinya adalah tolong pahami aku. Tapi terkadang dia nggak bisa menyusun kata-kata yang indah, kata-kata yang bisa menyejukkan atau mendamaikan. Dan dia yang sudah terbiasa dengan kamu, punya intuisi yang kuat, dia punya firasat juga kepada kamu. Makanya terkadang ya, kamu lagi kenapa-kenapa, dia bisa muncul. Ini dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, pengetahuan. Oke, dia sudah mengerti banyak hal tentang kamu. Segala hal tentang kamu, arti kamu dalam benaknya dia sudah tahu. Dia ibarat kata sudah tahu segalanya tentang kamu saat bagian. Ini dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, rasa syukur. Oke, dia sepertinya mensyukuri hubungan ini. Tentang rasa syukur saat bagian. Dalam hasratnya dia, ada rasa syukur yang dia rasakan kepada kamu. Dia kayak ngerasa bahwa aku beruntung kenal kamu, aku beruntung bisa berjumpa dengan kamu. Meskipun aku tahu ini adalah cinta terlarang, ini cinta bersegi-segi, tapi dia bersyukur bahwa dia sampai dengan saat ini masih bisa bersemangat ngejalin aktivitas dan rutinitasnya dia. Karena tak lain ada peran kamu di situ. Dan ini adalah hasratnya dia, hasrat cintanya kepada diri kamu. Kenapa bisa seperti itu? Balik lagi di pembacaan awal suatu bagian. Ketika cinta bersegi-segi muncul, hormon adrenalinnya itu akan semakin meningkat. Dan inilah yang membuat diri dia bersemangat. Makanya dia bersyukur kenal sama kamu. Ini energi dari diri dia yang mungkin berkaitan dalam cinta bersegi-segi. Oke. Ini adalah energi yang cukup wow banget sih menurut Kevin ya. Dan apapun itu, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Ada zodiak apa yang muncul untuk tema kita hari ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya.
Zodiak yang pertama adalah Aries, lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Scorpio, ada Capricorn, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, ada Pisces, ada Cancer, dan juga ada Libra. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf N, lalu di sini adalah huruf C, lalu di sini ada huruf K, ada huruf H, ada huruf S, ada huruf X, ada huruf Y. Selanjutnya ada huruf E, ada huruf M, ada huruf I, ada huruf R. Selanjutnya ada huruf B, ada huruf O, ada huruf V, ada huruf F, ada huruf J. Selanjutnya ada huruf P, ada huruf Z. Lalu di sini ada huruf D, ada huruf L, dan yang terakhir di sini adalah huruf Q. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya muncul untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.